Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Battletrack The Heaven episode 46 yang tayang hari Minggu ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 28 Mei 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Battletrack The Heaven episode 46 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas. Pada ending episode 45 sebelumnya, kita diperlihatkan Xiaoyan yang memulihkan kondisi tubuhnya setelah berakhirnya pertempuran melawan aliansi hitam. Yang mana ketika Xiaoyan perlahan memulihkan kondisi tubuhnya, ia spontan merasakan racun di tubuhnya telah sepenuhnya menghilang, yang menurutnya disebabkan selama 2 tahun dirinya berada di bawah magma. Namun demikian, Xiaoyan sedikit menyayangkan dirinya masih belum mahir menggunakan api jamrud yang digunakannya sewaktu melawan Han Feng, serta mengetahui penggabungan api jamrud tidak ada di dalam daftar inti api dan sama sekali tidak memiliki nama. Xiaoyan pun menamainya dengan sebutan api teratai hati. Namun di tengah ambisinya untuk mengendalikan inti api lainnya, Xiaoyan tiba-tiba teringat tentang gulungan yang diberikan Sun Er waktu itu. Dan ketika Xiaoyan merasa bingung untuk membuka gulungan ini, gulungan itu pun tiba-tiba memancarkan cahaya emas dan secara mengejutkan membawa Xiaoyan di dalamnya. Saat Xiaoyan bisa mendengar suara pemberitahuan tentang gulungan ini yang bernama mantra segel kaisar tingkat bumi level tinggi, yang konon katanya diciptakan oleh ahli Do Huang dengan memiliki total 5 jurus yang saling terhubung di dalamnya, yang barang siapa berhasil mengendalikan kelimanya, seseorang itu akan memiliki kekuatan setara membalikan laut dan menelan bumi. Namun ketika Xiaoyan masih terheran-heran dengan nama gulungan ini, cahaya emas pun tiba-tiba berkumpul di sekitarnya dan membentuk sesosok wanita yang cukup familiar di matanya, yang ternyata itu adalah Sun Er. Dan setelah mengetahui Xiaoyan mencapai ranah kultivasi Dawang ketika membuka gulungan yang diberikannya, Sun Er pun segera memberitahukan kepada Xiaoyan tentang gulungan bernama mantra segel kaisar ini, yang merupakan salah satu jurus tempur tingkat tinggi milik klannya. Tetapi saat ini, gulungan ini masih memiliki kekurangan di 3 segel terakhir, yang dengan demikian, Sun Er hanya bisa memberikan 2 segel awal kepada Xiaoyan, yaitu segel pembuka gunung dan segel pembalik laut, yang diperuntukkannya untuk berlatih ketika mencapai kultivasi Dawang dan Do Huang. Selain itu, Sun Er juga mengingatkan gegenya itu dan memintanya berjanji untuk tidak membocorkan tentang gulungan ini, sebab hal itu akan bertambah pada klannya yang akan mengutus seseorang untuk mengambil paksa gulungan ini. Serta setelah memberitahukan hal ini, layaknya jurus Edo Tensei, Sun Er pun perlahan menghilang menjadi secerca cahaya emas, yang hal ini pun lantas menyebabkan Xiaoyan berjanji akan mencarinya dengan segera melakukan pelatihan segel di dalam gulungan ini. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Xiaoyan memulihkan kondisi tubuhnya dan melakukan pelatihan dengan gulungan mantra segel kaisar yang diberikan Sun Er, Xiaoyan kemudian keluar dari kamar pelatihannya dengan segera menuju aula besar sebelum pada akhirnya duduk di sebuah kursi aula. Namun baru saja Mang Oyan duduk sembari bersantai dengan menutup kedua matanya, pintu aula pun tiba-tiba memancarkan suara berderak dengan perlahan didorong terbuka dan segera menunjukkan bayangan seorang wanita tinggi semampai layaknya model, yang ternyata itu adalah Xiaoyu. Serta setelah membuka pintu dan melihat Xiaoyan beristirahat di kursi dengan mata tertutup, Xiaoyu segera memunculkan kegembiraan di wajahnya dengan merasa bersyukur kondisi Xiaoyan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Namun dikarenakan saat ini Xiaoyan sedang merebahkan seluruh tubuhnya di kursi dan jika diganggu ia tak sampai hati, Xiaoyu pun merasa ragu sejenak sebelum pada akhirnya memutuskan untuk pergi. Tetapi pada saat yang sama, baru saja Xiaoyu menarik dirinya untuk pergi, suara hangat yang mengatakan kenapa
jantung pergi padahal sudah masuk tiba-tiba terdengar. Yang hal ini pun lantas menyebabkan Xiao Yu yang mendengarnya spontan terkejut badan dan segera menghentikan langkah kakinya untuk mundur. Dengan matanya perlahan melirik ke arah suara itu, hanya untuk menemukan suara itu ternyata berasal dari Xiaoyan yang sudah membuka kedua matanya sembari menatapnya dengan senyuman. Sehingga pada saat yang sama melihat hal ini, Xiao Yu segera menatap Xiaoyan sembari dengan lembut menanyakan tentang kondisi tubuhnya. Namun di sini, Xiaoyan yang mendengar pertanyaan Xiao Yu ini pun tampak terkejut dengan tidak pernah menyangka wanita jangkung berbaju merah ini tiba-tiba menjadi lembut sekarang terhadapnya setelah dahulu memiliki sifat sangat galak, menyebabkannya menanyakan kepada Xiao Yu tentang dirinya yang tiba-tiba bersikap sangat lembut. Yang hal ini pun lantas membuat Xiao Yu yang mendengarnya tampak sedikit marah dengan kata-kata sarkas dari Xiaoyan dan tidak menyangka pemuda tengil ini masih memiliki mulut lemes meskipun mereka tidak bertemu selama 2 tahun, menyebabkannya segera memunculkan sifat aslinya yaitu galak. Dengan belak-belakan tanpa basa-basi berjalan menuju ke arah Xiaoyan sebelum pada akhirnya duduk di sampingnya. Dan setelah duduk di kursi di samping Xiaoyan, baru kemudian Xiao Yu menoleh dan melihat wajah yang dikenalnya yang berisi senyuman itu, menyebabkan suasana di aula ini menjadi sunyi senyap. Namun tidak lama, Xiaoyan segera memimpin untuk memecah kesunyian di aula ini dengan menanyakan kepada Xiao Yu tentang keadaan semua orang di gerbang Fan selama 2 tahun terakhir kepergiannya. Saat Xiaoyan mendengarnya pun segera memberitahukan bahwa keadaan semua orang dalam keadaan sangat baik dengan perlindungan gerbang Fan, terutama Xiao Ning dan Xiao Mei yang saat ini juga telah memasuki akademi dalam. Serta setelah memberitahukan hal ini, Xiao Yu segera menatap tubuh Xiaoyan dari atas ke bawah sembari mengingatkannya dengan nada suara marahnya untuk selalu berhati-hati di masa depan, sebab kali ini ia merupakan satu-satunya harapan bangsa klan Xiao yang memiliki sebuah api surgawi yang dapat berguna untuk membalaskan dendam para anggota klan. Tetapi di sini, Xiaoyan tampaknya tidak setuju dengan pengingat dari Xiao Yu saat ia bilang jika ia terlalu berhati-hati di masa depan, bagaimana dirinya bisa mendapatkan kekuatan untuk membalaskan dendam. Serta mendengar perkataan gentle dari Xiaoyan, Xiao Yu hanya bisa terdiam sesaat sembari menatap wajah Xiaoyan yang agak kurusan dengan raut wajah khawatir. Yang hal ini pun lantas membuat Xiaoyan melihatnya, menyarankan Xiao Yu untuk membahas masalah lain saat dia segera mengubah topik pembicaraan sembari menggoda Xiao Yu dengan menanyakan tentang dirinya yang sudah memiliki gebetan selama 2 tahun ini. Saat Xiao Yu yang mendengarnya pun segera memunculkan rasa malu di wajahnya dengan pertanyaan agak lain dari Xiaoyan. Tetapi di sini, ia segera mengabaikan pertanyaan ini dengan tiba-tiba mengeluarkan beberapa kartu dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xiaoyan sembari memberitahukan bahwa kartu energi api ini merupakan wasiat yang diberikan Huao dan Hu Jia untuk diserahkan kepadanya ketika kondisinya sudah dalam keadaan pulih. Melihat hal ini, Xiaoyan sedikit terkejut dengan enggan menerima kartu energi api ini, tetapi hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya, sembari mengatakan bahwa penghargaan itu bukan satu-satunya miliknya, melainkan untuk semua orang di gerbang Pan, sebab hal ini didasari atas dirinya yang kemungkinan tidak akan tinggal lebih lama lagi di Akademi Jianan, menyebabkannya menyuruh Xiao Yu dan para anggota lainnya untuk mengurusi semua hal yang berkaitan dengan gerbang Pan. Yang pada dasarnya, mendengar perkataan dari Xiaoyan, ekspresi di wajah Xiao Yu pun spontan berubah dengan tidak menyangka pemuda tengil ini akan bergegas meninggalkan Akademi Jianan, menyebabkannya menanyakan dengan suara tergesa-gesa tentang kemana dirinya akan pergi. Saat Xiaoyan mendengar ini pun mengatakan dengan senyumnya bahwa ia akan kembali ke wilayah Kekaisaran Jiama dengan tujuan untuk menyelesaikan dendam kesumatnya terhadap sekte awan berkabut. Yang hal ini pun lantas membuat Xiao Yu juga ingin ikut pergi bersama Xiaoyan dengan tujuan melihat para anggota klan Xiao yang selamat. Tapi di sini, Xiaoyan menyuruhnya untuk tidak gegabah, sebab tujuannya ke wilayah Kekaisaran Jiama bukan semata-mata untuk menjenguk para anggota klannya, melainkan akan melakukan pertempuran besar-besaran. Oleh sebab itu, Xiaoyan yang tidak mau mengambil banyak risiko pun menyarankan yang terbaik kepada Xiao Yu dan yang lainnya untuk tetap tinggal di Akademi Jianan yang merupakan saat ini tempat teraman bagi mereka selagi menunggu kepulangannya. Sehingga pada saat yang sama, mendengar pengingat dari Xiaoyan dan melihat ekspresi tegas di wajahnya, Xiao Yu pun hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan raut wajah sedih. Namun di sini, Xiaoyan perlahan menenangkannya sembari menepuk bahunya dengan menyuruhnya untuk santuy saat dia berjanji akan membawa kembali mereka ke wilayah Kekaisaran Jiama setelah urusannya terhadap sekte awan berkabut selesai. Serta setelah mendengar janji dari Xiaoyan, Xiao Yu pun tiba-tiba teringat sesuatu dengan memberitahu pemuda tampan itu bahwa Xiao Li sedang mencari
mencarinya, menyebabkan Xiaoyan yang mendengarnya pun sedikit mengangguk dan tanpa basa-basi segera menanggupkan tangannya kepada Xiao Yu sebelum pada akhirnya memutuskan untuk berdiri dan mencari Xiao Li. Dan setelah sampai di TKP Xiao Li, Xiaoyan segera menanyakan kepadanya tentang gerangan dirinya yang tiba-tiba mencarinya. Yang hal ini pun lantas membuat Xiao Li yang melihat kedatangan Xiaoyan ini pun segera bersuka cita dan segera menarik Xiaoyan untuk masuk ke kamarnya sebelum memberitahukan tentang keadaan di wilayah sudut hitam yang kali ini menjadi kacau balau setelah aliansi hitam runtuh, menyebabkannya memiliki Eddie untuk mengumpulkan orang-orang di sana dan menjadikan mereka sebagai sekutu yang berguna untuk menjadi amunisi menyerbu sekte awan berkabut. Akan tetapi Xiaoyan tampak ragu dengan ide yang diberikan Xiao Li sebab ia merasa hal ini kemungkinan sangat sulit untuk dilakukan mengingat para praktisi di wilayah sudut hitam sangat sulit untuk dikendalikan. Namun di sini Xiao Li terus memberikan pengertian kepada adik ketiganya itu tentang ide dan rencananya. Saat hal ini pun pada akhirnya meluluhkan hati Xiaoyan dan pada akhirnya setuju dengan rencana ini, menyebabkan Xiao Li segera mengutusnya menemui Penatua Suqian untuk membahas rencana ini. Serta setelah menemui Penatua Suqian, Xiaoyan pun memberitahukan tentang ide dan rencana Xiao Li ini kepadanya. Awalnya Penatua Suqian menolak sebab hal ini sama saja ibarat mencari masalah ke dalam masalah. Tetapi karena ia terus mendengar Xiaoyan menyarankannya untuk santuy karena setiap masalah di dunia ini pasti ada solusinya. Dan jika kita ingin menjadi kuat, carilah orang yang lebih kuat dari kita. Mau tidak mau Penatua Suqian pada akhirnya menyetujui ide dan rencana Xiaoyan. Sehingga pada saat yang sama, setelah ide dan rencananya disetujui Penatua Suqian, Xiaoyan pun memutuskan untuk kembali dan memberitahukan kabar baik ini kepada Xiao Li sebelum pada akhirnya memutuskan untuk pergi ke pegunungan guna melatih teknik gulungan mantra segel kaisar yang diberikan Sun Er. Namun baru saja Xiaoyan duduk di atas batu besar dan bersiap akan memulai pelatihan, tiba-tiba sebuah dimensi retakan muncul di sampingnya dengan secara mengejutkan menunjukkan sesosok wanita glowing berbaju merah yang ternyata itu adalah Ratu Medusa. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Battle Rock The Heaven episode 46 yang baru tayang minggu ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.